Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review bicara mengenai bagaimana Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang menarik untuk tujuan investasi. Ini juga terkait dengan ketersediaan dari infrastruktur yang ada. Terkait mengenai ini, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat pembangunan dua proyek strategis nasional, Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu. Presiden meminta seluruh regulasi yang menghambat segera dirampungkan agar dapat memberikan pemerataan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyoroti tingginya nilai investasi Jalan Tol Trans Sumatera yang mencapai 476 triliun rupiah ditambah 386 triliun rupiah sebagai dana tambahan lain untuk menyelesaikan keseluruhan ruas tol hingga 2024 mendatang. Presiden meminta jajarannya mencari opsi pembiayaan lain untuk mengurangi beban APBN. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku masih menemukan permasalahan teknis dan prosedur administrasi seperti pembebasan lahan pada pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Jokowi mengeluarkan permasalahan yang sama selalu berulang tanpa ada penyelesaian permanen. Mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol, utamanya di Sumatera, Trans Sumatera, dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB. Dari Jakarta, Megala Turandi, Aditya, IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai optimisme investasi di masa pandemi sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Bapak Iqmal Lukman, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM. Selamat pagi Pak Iqmal. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Iqmal? Sehat Pak? Baik, sehat, mudah-mudahan selalu kita sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Iqmal. Satu optimisme tentu saja tercermin dari apa yang kemudian sudah ditunjukkan oleh investor asing untuk kemudian dapat merelokasikan pabriknya dari negara sebelumnya ke Indonesia gitu ya. Bagaimana mempercepat proses komitmen ini menjadi realisasi? Nah, itu yang kemudian kita ingin terus update. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Iqmal? Oke, terima kasih Mas Wiki. Ya, jadi kalau kita sebelum kita masuk ke intinya, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai belakang ini dulu Mas Wiki ya, karena kita terkait dengan momentum. Jadi kita nggak lagi pulang 2 tahun yang lalu di mana ada 33 perusahaan yang relokasi dari China, itu tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. 24 diantara masuk ke Vietnam, ya, kemudian sisanya ke Thailand, Filipina, dan Malaysia. Ini kita tidak ingin kehilangan lagi kesempatan tersebut, dan kita alhamdulillah pada momentum yang saat ini kita telah berhasil menarik 7 perusahaan ya, yang relokasi dari China ke Indonesia. Nah, 7 perusahaan ini telah ditemukan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, dan beberapa di antaranya saat ini sedang dalam tahap penyelesaian perizinan serta konstruksi. Bahkan sudah ada yang melakukan konstruksi, groundbreaking, dan mudah-mudahan mereka siap berproduksi paling lambat semuanya pada akhir tahun 2020 ini. Baik. Nah, apa yang kita lakukan supaya mereka cepat merealisasikan? Pertama adalah kita mempercepat proses perizinannya. Ya, mempercepat proses perizinannya. Kita tidak ingin ada perizinan yang saling mengunci. Ya, kita beri kesempatan mereka untuk bisa melakukan percepatan sehingga kita tidak kehilangan momentum, karena persaingan ini kan hanya 6 bulan. Ya. Hanya 6 bulan. Kita harus menunjukkan bahwa dalam 6 bulan dari Juni sampai dengan Desember, bahwa tempat kita di Indonesia adalah tempat yang menarik untuk relokasi mereka. Ya, untuk mendapatkan perhatian ataupun mungkin membuat investor-investor ini berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia, apa yang dilakukan Pak Iqmal supaya mereka ya tunjukkan komitmen dan juga merealisasikan investasinya? Oke, jadi memang gini,
Jadi sebenarnya kan ada beberapa faktor ya, Mas Vicky, kalau membuat kita kalah daya saingnya dibandingkan dengan negara-negara lain yang Vietnam. Ya, misalnya ini harga tanah. Ini harga tanah menurut riset Indonesia ini paling mahal. Yeah. Itu variasi antara 3,2 sampai dengan 4 juta per meter. Dan di Vietnam hanya 1,2. Upah buruh kita termasuk yang tertinggi di antara negara bersaing kita, yaitu Vietnam, kemudian Thailand dan Filipina serta Malaysia. Kemudian juga tingkat kenaikan berkalanya per tahun juga termasuk yang tertinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang kita atasi, daya saing yang paling utama yang menjadi perhatian mereka adalah harga tanah itu. Nah, kita mencoba memberikan bagaimana supaya harga cost production mereka bisa rendah, maka kita memberikan lahan dengan harga yang kompetitif dibandingkan negara lain, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian setelah mereka datang, tentu kan harus ada percepatan ya perizinan. Kita tidak ingin lagi perizinan berlarut-larut sehingga mereka kehilangan kepercayaan kepada kita. Nah, kita bantu perizinannya. Kita bantu perizinannya tidak hanya dalam segi membantu sebagai reguler mempercepat, tapi adalah bagaimana kita mempercepat perizinan. Saya sampaikan tadi. Kalau perlu kita lakukan perizinan-perizinan tertentu yang tidak harus saling sekuen, tidak harus saling menunggu. Nah, inilah yang terobosan yang kita buat sehingga mereka merasa yakin untuk dapat merasakan investasi di Indonesia. Dan terbukti dari 7 ini akhir tahun insya Allah semuanya akan realisasi, akan produksi. Ya, bagaimana sebetulnya komitmen yang ditunjukkan oleh investor untuk melakukan investasi di Indonesia ini menjadi sebuah ukuran keberhasilan lah dari beberapa strategi yang kemudian sudah dilakukan oleh Indonesia. Baik, kita jeda sejenak Pak Iqmal, usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan kembali.